Halo siswa-siswi, masih semangat belajar kan? Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang penanganan limbah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar istilah global warming? Apakah kalian tahu penyebab global warming? Global warming atau pemanasan global merupakan perubahan iklim drastis yang diakibatkan karena kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan bumi. Hal tersebut disebabkan peningkatan karbon dioksida dan polutan udara. Peningkatan CO2 dan polutan udara ini disebabkan pula karena jumlah limbah yang semakin meningkat seiring pertambahan jumlah manusia. Di sini saya mengibaratkan bumi kita yang mengalami kepanasan. Dan berikut animasi sebuah mobil yang menghasilkan asap hitam, pabrik yang menghasilkan asap-asap dan memenuhi langit, serta tumpukan sampah yang sering kita lihat di sekitar kita. Saya lanjutkan dengan limbah. Pengertian limbah adalah segala sesuatu yang berupa padat, cair, ataupun gas yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Limbah dapat berasal dari buangan individu seseorang, rumah tangga, maupun buangan dari kegiatan industri. Wujud limbah. Limbah memiliki wujud yang berbeda-beda, ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Limbah yang berwujud padat cenderung terisolasi di suatu daerah dan memiliki tingkat penyebaran yang relatif kecil. Berbeda dengan limbah cair yang memiliki kecenderungan untuk meresap ke pori-pori tanah ataupun mengalir dengan badan-badan air yang ada seperti saluran air, sungai, dan lautan. Adapun limbah yang berwujud gas, penyebarannya lebih cepat dibandingkan limbah cair, berdifusi dengan udara sekitar dan terhempaskan angin ke segala penjuru wilayah. Karena cepat berdifusi, konsentrasi limbah gas menjadi cepat berkurang. Jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah dapat dikategorikan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang mudah terurai, sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai. Contoh limbah organik adalah limbah yang berasal dari buangan sisa pertanian dan perkebunan, limbah sayuran, dan limbah buah-buahan. Contoh limbah anorganik adalah limbah plastik, limbah oli bekas, dan limbah kaca. Salah satu faktor penentu penanganan limbah adalah pemahaman terhadap karakteristik limbah itu sendiri. Berdasarkan sumbernya, limbah dibedakan atas limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, restoran, perkantoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Klasifikasi limbah yang mengarah pada pengelolaannya lebih didasarkan pada sifat biologis dan kimianya. Oleh karena itu, limbah diklasifikasikan menjadi garbage, refuse, ash, dan limbah bateri. Saya lanjutkan dengan pencemaran. Pencemaran merupakan perubahan yang tidak diinginkan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, atau aktivitas manusia dan organisme yang lain. Macam-macam pencemaran, yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai jenis pembakaran seperti pembakaran tidak sempurna mesin bermotor, asap pembakaran batu bara oleh pabrik, pembakaran limbah rumah tangga, perkantoran, pasar, dan sebagainya. Selain dari pembakaran, sejumlah gas maupun aerosol yang disemprotkan untuk kepentingan kegiatan manusia seperti pertanian, perkebunan, dan kegiatan industri juga menimbulkan pencemaran. Pencemaran tanah akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan biota tanah dan unsur hara tumbuhan. Polutan yang sering dijumpai pada pencemaran tanah adalah plastik, senyawa organoklor sebagai pestisida pertanian, hujan asam, dan deterjen. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air terjadi jika beberapa bahan atau kondisi, misalnya panas, dapat menyebabkan penurunan kualitas badan air sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Polutan di perairan dapat berupa plastik, deterjen, limbah industri, minyak, pembersih, septic tank, dan insektisida. Faktor-faktor penyebab pencemaran. Yang pertama, hasil kegiatan manusia.
limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian atau penggunaan pestisida, penggunaan zat radioaktif sebagai iradiator atau kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi, penggunaan kendaraan bermotor, produksi pertambangan, produksi industri. Yang kedua, proses perubahan alamiah pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme serta unsur-unsur langit. Selanjutnya, dampak pencemaran. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan, punahnya berbagai spesies flora dan fauna, berkurangnya kesuburan tanah, menyebabkan terjadinya lubang ozon, terjadinya pemekatan hayati, dan menyebabkan keracunan dan penyakit. Selanjutnya, kita akan menayangkan tentang salah satu penanganan limbah, yaitu pengelolaan limbah padat organik. Di sini lebih membahas tentang pengelolaan limbah padat organik yang akan menjadi pupuk kompos. Selamat menyimak video berikut ini. Halo siswa-siswi, kali ini saya bersama Bu Imelda dengan dua siswa Boga akan membuat pupuk kompos yang sederhana dari sisa praktek dan beberapa sampah organik yang kita dapatkan di sekitar. Jadi tujuannya adalah sebenarnya setiap praktek itu akan menghasilkan yang namanya limbah. Ya, jadi dari cara pembuatannya dan dari alat dan bahan itu sederhana. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan di rumah. Ya, jadi dari alatnya kalian siapkan satu wadah, di mana wadahnya ini akan silakan dilubangi, di mana fungsinya itu mengurangi air. Ya, kemudian dari bahan dari Bagus dan Agung, di mana tadi praktek membuat kue. Ya, dari kue yang berbahan singkong ini akan menghasilkan limbah. Sebentar kita manfaatkan untuk kompos yang akan kita buat. Ya, kemudian ini adalah beberapa bahan, beberapa sampah organik yang kita dapatkan di sekitar kita. Jadi kita mulai saja dari cara pembuatannya. Ya, ini semua silakan ukurannya diperkecil ya dengan cara memotong. Jadi kemudian pencampurannya dengan ukuran yang sama. Ya, silakan kalian potong-potong dulu. Jadi bentuknya yang lebih kecil. Selanjutnya campurkan merata. Ya, kalau sudah merata, kita tambahkan air. Jadi fungsi air ini adalah melembabkan. Ya, jangan terlalu banyak. Jadi pas saja melembabkan atau istilahnya basah. Ya, bisa dicampurkan air. Ya. Sekian untuk pembuatan kompos hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam vokasi, vokasi Indonesia menguatkan bangsa. Setelah kita pelajari cara penanganan limbah, coba kalian buat di rumah dengan alat atau wadah yang sudah tidak digunakan lagi, serta bahan-bahan yang langsung didapatkan dari sisa bahan di dapur maupun di sekitar rumah kalian. Selamat mencoba!